Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan menyampaikan mengenai tugas kepemimpinan. Nah, sebelum lanjut ke materi, kenalin nih anggota kelompok kita. Yang pertama, ada Gus Wasana. Yang kedua ada saya sendiri, Karol Robeka Bukit. Yang ketiga ada Fitri Handayani. Yang keempat ada Gilbert MC Tumeang. Yang kelima ada Marisa Agustina Marsauli. Dan yang terakhir ada Natalia Valentina Purba. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai konsep kepemimpinan operasional. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, kepemimpinan operasional. Kepemimpinan operasional merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan lembaga supaya mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, ciri kepemimpinan operasional. Yang pertama, kepemimpinan operasional bersifat pengawalan atas kebijakan yang diambil pimpinan dan organisasi, dan pengawalan tersebut bersifat kontrol. Yang kedua, kepemimpinan operasional akan menuntut seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi secara strategis dan emosional kepada anggotanya. Yang ketiga, kepemimpinan operasional akan menuntut seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi secara emosional, strategis, dan taktis untuk mencerdaskan komunitas yang ada. Dan yang terakhir, pada dasarnya, pemimpin yang menerapkan kepemimpinan operasional berfungsi sebagai pengawalan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin ataupun lembaga secara umum. Jadi, pemimpin ini memposisikan dirinya bagaikan seorang yang mengawal dan mengontrol setiap apa yang terjadi dalam organisasi tersebut. Fungsi kepemimpinan operasional. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat dua arah. Konsultasi yang dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini membutuhkan komunikasi yang sifatnya satu arah, yang mana pada intinya pemimpin perlu menginstruksikan apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi yang ia pimpin. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik ikut-sertaan mengambil keputusan ataupun dalam melaksanakannya. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Berdasarkan materi yang sudah kita dengarkan tadi, dapat kita simpulkan, kepemimpinan operasional akan menuntut seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi secara emosional, strategis, dan taktis. Pola komunikasi ini dirasakan oleh komunitas sebagai kehangatan yang sekaligus mencerdaskan komunitas yang ada. Berikut hanya yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.